Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafadilah. Saya adalah mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Adapun di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahap perkembangan psikologi remaja rentan usia 10-18 tahun. Untuk referensinya saya ambil dari hellosehat.com, sebuah artikel yang ditulis oleh Atifa Adlina. Menurut Healthy Children, masa remaja adalah masa transisi antara anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa ini terjadi banyak sekali perubahan. Antaranya adalah fisik, kemudian emosi dan sosial. Atau bisa juga kita sebut dengan psikologis anak. Pada pembahasan kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah perkembangan psikologi remaja usia 10-13 tahun, kemudian 14 tahun sampai 17 tahun, dan terakhir adalah usia 18 tahun. Yang pertama kita masuk ke usia 10-13 tahun. Pada usia ini remaja bisa dikatakan adalah masa-masa puber, karena ini adalah awal-awal masa remaja mereka. Beberapa perkembangan psikologi remaja pada usia ini adalah masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua, kemudian membuat kelompok bersama teman mereka dan mulai mencari identitas diri serta memperlihatkan kemandirian. Sekarang kita masuk ke perubahan emosional. Pada masa ini anak-anak lebih menunjukkan ketergantungannya kepada orang tua. Jadi di sini anak itu masih kayak patuh gitu sama orang tua. Kemudian perubahan selanjutnya adalah anak-anak mulai memperhatikan fisiknya. Karena ini masa puber, tentu saja banyak banget perubahan yang terjadi, baik itu berat badan atau tinggi badan atau perubahan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah di sini mereka lebih menekankan identitas diri mereka. Ini bisa dilihat melalui pakaian yang digunakan, musik yang didengarkan, film yang ditonton, atau buku yang dibaca. Pada saat ini sangat penting peran orang tua untuk memperhatikan hal-hal tersebut, karena di sini mereka masih dalam proses mencari identitas diri mereka. Untuk perkembangan sosialnya, di sini mereka mulai membuat seperti grup-grup atau geng-geng untuk pertemanan mereka. Juga di sini mereka sudah mulai merasakan namanya ketertarikan antara lawan jenis. Kemudian kita masuk pada perkembangan psikologi remaja usia 14-17 tahun. Pada fase ini bisa juga disebut dengan fase middle atau pertengahan. Pada saat ini mereka mulai menunjukkan identitas mereka dan perlahan mulai tidak bergantung kepada orang tua lagi, atau kita sebut saja mandiri. Adapun perkembangan psikologi pada remaja usia 14-17 tahun antara lain adalah memperlihatkan kemandiriannya kepada orang tua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua, mulai menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis, mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis, dan yang terakhir adalah perubahan suasana hati yang tidak menentu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perkembangan emosional. Untuk emosionalnya pada remaja usia ini mereka mempunyai suasana hati yang naik turun. Jadi ini perlu diperhatikan bagi orang tua, karena orang tua harus bisa membaca emosi anak ini sedang naik atau turun gitu. Kemudian edukasi seks sudah mulai penting di sini karena sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Di sini mereka juga mulai penasaran dan ingin melakukan hal-hal yang beresiko. Maka dari itu sangat penting peran orang tua untuk menyampaikan apa saja akibat yang akan didapat apabila melakukan hal-hal yang baru. Seperti misalnya melakukan hal ini, maka akibatnya akan seperti ini. Yang terpenting adalah tetap bangun komunikasi agar mereka tidak kehilangan arah. Untuk perkembangan sosialnya di sini mereka cenderung lebih akrab kepada temannya, atau bisa kita sebut sahabat. Mereka itu cenderung membicarakan masalah mereka kepada sahabatnya terlebih dahulu ketimbang kepada orang tuanya. Maka dari itu pada masa ini
orang tua akan sedikit bergeser lah hubungannya dengan anak ini. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan psikologi remaja pada usia 18 tahun. Nah, pada fase ini adalah fase terakhir. Karena pada fase ini remaja sudah memikirkan resiko yang akan terjadi nantinya. Jadi setiap yang mereka lakukan mereka sudah memikirkan apa sih resikonya gitu. Perkembangan emosi dan psikologi yang terjadi pada usia 18 tahun diantaranya adalah semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan, sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup, mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri, mulai tertarik dan serius dalam hubungan lawan jenis. Untuk perkembangan emosionalnya, di sini mereka sudah mulai stabil. Dalam artian emosinya itu sudah berangsur-angsur menjadi stabil. Maka dari itu semakin yakin untuk mempertahankan kemandirian sekaligus mencoba dunia baru yang sudah lama diinginkan. Nah, jadi bagi orang tua, apabila anak sudah 18 tahun harus bisa memahami bagaimana tahapan perkembangannya masing-masing. Karena tidak semua anak itu sama. Nah, kemudian adalah perkembangan sosial. Kalau di tahapan usia sebelumnya, para remaja lebih suka menghabiskan waktu bersama teman terdekat juga pacar. Kini secara tidak sadar, mereka sudah mulai nyaman dengan orang tua. Hal ini karena keterbukaan untuk menerima pendapat serta berkompromi dengan orang sekitar. Tidak hanya itu saja, Anda juga sudah seharusnya mempersiapkan diri karena Anda kemungkinan remaja mempunyai hubungan yang lebih serius dengan pacar. Maka dari itu penting untuk membangun komunikasi serta memberikan pendidikan seksual sejak dini. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.